Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Septian Fajar dengan NIM L01231124, kelas A Metode Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Pipeline End-to-End Deep Learning berbasis Hybrid CNN, Transformer, dan Explainable AI untuk analisis tumor otak. Oke, yang pertama adalah latar belakangnya. Ada sekitar 322.000 diagnosis kasus baru tumor glikoma secara global pada tahun 2022 dan ada sekitar 249.000 kematian akibat tumor otak glikoma dengan survival rate 4-17% dalam 5 tahun terakhir. Lalu ada potensi peningkatan kasus sebesar 47% pada tahun 2045. MRI adalah golden standard untuk deteksi tumor otak berkat resolusi spasial dan kontras jaringan lunak yang superior. Analisis MRI bertumpu pada dua proses vital, yaitu klasifikasi untuk identifikasi tipe tumor dan segmentasi delianisasi batas lesi untuk navigasi benda. Sangat krusial karena tumor otak mencakup lebih dari 200 entitas menurut standar WHO terbaru. Untuk interpretasi manual sangatlah lambat dan memakan waktu, serta rentan mengalami subjektivitas. Maka dibutuhkan sistem komputer adaptif aided diagnosis atau CAD berbasis deep learning. Tantangan dalam pembuatan model ini berupa satu, citra MRI mengandung jaringan otak dan bias field yang mengaburkan fitur. Lalu ada klasifikasi pada citra utuh, rentan noise dan class imbalance spasial. Lalu ada CNN konvensional gagal menangkap konteks global atau morfologi jarak jauh. Lalu ada model deep learning beroperasi sebagai black box. Lalu solusi yang akan diberikan adalah satu, preprocessing menggunakan metode tools PET ditambah dengan N for bias correction dan Z for normalization. Lalu ada prasegmentasi dan cropping ROI untuk klasifikasi menggunakan UNet. Lalu menggunakan arsitektur hybrid CNN menggunakan ResNet 50 ditambah dengan Vision Transformer. Lalu ada Explainable AI dengan menggunakan GradCam untuk transparansi klinis mencegah adanya black box pada model komputer. Untuk rumusan masalah tersendiri, ada satu, bagaimana cara mengimplementasikan pipeline end-to-end deep learning yang mengintegrasikan UNet untuk prasegmentasi dan lokalisasi ROI dengan hybrid CNN transformer untuk klasifikasi multiclass tumor otak pada citra MRI. Lalu ada bagaimana pengaruh teknik pre-processing spesifik medis, yaitu skull tripping dan intensity normalization, terhadap peningkatan performa metrik evaluasi model dalam menangani variabilitas data MRI. Lalu yang ketiga ada bagaimana efektivitas penerapan Explainable AI atau XAI menggunakan GradCam dalam memberikan interpretasi visual dan menumbuhkan transformasi klinis terhadap prediksi jenis tumor otak. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk datasetnya sendiri kita menggunakan BRATS untuk segmentasi, lalu Figshare untuk klasifikasi 3 kelas yaitu meningioma, glikoma, dan pituitary. Hanya menggunakan citra MRI saja. Lalu untuk format dan modalitas kita menggunakan citra 2 dimensi, BRATS dibatasi pada T1C dan T2 flare, lalu untuk Figshare dibatasi menggunakan T1CE. Alur model, sequential estafet, UNet khusus untuk prasegmentasi dan ROI, lalu hybrid CNN untuk transformer khusus klasifikasi. Perbaikan data hanya teknik spasial, skull stripping, dan normalisasi intensitas atau Z-score. Untuk interpretabilitas menggunakan
GradCam hanya pada model klasifikasi sebagai evaluasi kualitatif, bukan model segmentasinya. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan pipeline end-to-end yang mengintegrasikan UNet, prasegmentasi ROI, dan hybrid CNN transformer untuk klasifikasi multi-class secara otomatis. Lalu untuk mengevaluasi kontribusi pre-processing medis menggunakan skull stripping dan intensity normalization terhadap stabilitas performa model. Lalu menerapkan GradCam pada lapisan konvolusi terakhir untuk menginterpretasi visual atau heatmap yang rasional dan akurat secara klinis. Lalu memberikan solusi CAD yang akurat sekaligus transparan untuk mendukung deteksi dini tumor otak. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah sebagai kontribusi ilmiah, yaitu memperkaya literatur, efektivitas penggabungan fitur lokal CNN, dan konteks global transformer untuk citra medis. Lalu ada referensi akademik, menjadi acuan efisiensi alur kerja sekuensial untuk segmentasi dengan UNet sebagai pengisolasi ROI sebelum klasifikasi. Lalu studi empiris XAI, bukti bahwa keputusan model deep learning dapat divalidasi dan diinterpretasikan secara visual via GradCam. Lalu dukungan klinis sebagai diagnosis otomatis menjadi rujukan kedua atau second opinion yang transparan bagi tenaga medis. Lalu selanjutnya kita memasuki tinjauan pustaka. Untuk pertama jenis tumor otak yang akan kita gunakan pada citra penelitian kita kali ini adalah yang pertama glioma, lalu yang kedua ada meningioma, lalu yang ketiga ada pituitary. Lalu untuk teknologi yang akan digunakan yaitu BET atau Brain Extraction Tool, skull stripping yang memisahkan otak dari jaringan non-otak via deformable model. Lalu ada N4 bias correction untuk koreksi ketidakseragaman intensitas atau bias field pada berbasis B-spline fitting iteratif. Lalu ada Z-score normalization untuk menstandarkan tentang intensitas citra antar pasien dan scanner. Lalu ada UNet, arsitektur encoder decoder simetris untuk segmentasi sigmatik tingkat pixel. Lalu ada ResNet 50 untuk ekstraktor fitur lokal berbasis CNN dengan residual block mengatasi vanishing gradient. Lalu ada Vision Transformer untuk self attention untuk menangkap konteks global dan relasi spasial jarak jauh antar patch. Lalu ada regresi softmax untuk mengkonversi fitur menjadi distribusi probabilitas untuk klasifikasi multiclass. Lalu ada GradCam XAI berbasis gradient yang menghasilkan heatmap area fokus model saat memutuskan kelas. Untuk penelitian terkait, yang pertama ada Deep Learning for Accelerate and Robust MRI yang menghasilkan Deep Learning terbukti secara signifikan mempercepat MRI. Lalu ada Evaluating Normalized Regression and Preprocessing Methodologies for the Analysis of Brain MRI in Pediatric Patient with Sun-Treated Hydrocephalus dengan hasil utama berupa preprosesan dengan skull stripping dan bias correction menghasilkan DC lebih tinggi dan HD lebih rendah. Lalu ada brain tumor segmentation using deep learning high performance with minimized MRI data yang menghasilkan penggunaan dua sequence yaitu T1C dan FLAIR dapat menyamai bahkan melampaui akurasi dari penggunaan 4 sequence yang lengkap. Lalu kita masuk ke metodologinya. Untuk flow dari rancangan yang dibuat berubah. Dataset yang dibagi menjadi dua, yaitu BRATS, lalu ada Figshare. BRATS digunakan khusus untuk segmentasi dengan cara menormalisasi Brain Mass Score untuk menyamakan skala warna pixel, lalu dibagi dengan 80% untuk training dan 20% untuk testing dan ditrain untuk segmentasi UNet.
Lalu untuk picture-nya kita pre-processing dengan brain extraction tool atau BET untuk menghilangkan noise, lalu menormalisasi intensitasnya dengan N4 bias correction, dan menormalisasi skornya dengan brain mass score normalization. Lalu selanjutnya memasuki ekstraktor fitur lokal dengan CNN ResNet 50 yang dilanjutkan oleh interaksi konteks global yaitu menggunakan Vision Transformer, sorry. Lalu dikeluarkan dengan fungsi aktivasi softmax dan di-explain dengan GradCamp. Selanjutnya adalah alur penelitian. Alur penelitian dimulai dengan pengumpulan data, lalu dilanjut dengan pre-processing data, lalu pelatihan segmentasi, ekstraksi ROI, pelatihan klasifikasi, dan evaluasi XAI. Selanjutnya dataset yang akan digunakan adalah dataset BRATS 2020 dengan 369 kasus pasien MRI berlabel dengan format NIFTY. Lalu ada 4 modalitas yang tersedia, yaitu T1, T1GD, T2, dan T2 flare. Lalu penelitian ini hanya menggunakan T1GD dan T2 flare, diakuisisi dari 19 institusi berbeda dan diakses melalui Kaggle. Lalu selanjutnya ada Fixture Brain Tumor dengan 3064 citra MRI T1 Way Contrast Enhanced yang dikumpulkan dari 233 pasien berupa 3 glikoma dengan 1426 irisan, pituari dengan 930 irisan, dan meningioma dengan 708 irisan. Lalu untuk jadwal penelitian sendiri, pada Mei kita akan melakukan preparation penelitian, lalu melakukan collection data pada Juni 2026 dan dilanjut dengan pre-processing juga pada Juni 2026. Lalu untuk variable definition akan dimulai pada Juli 2026 dan dilanjut dengan future extraction pada Juli 2026 dan dilanjutkan dengan resampling pada Agustus 2026, lalu dilanjutkan dengan model generation pada Agustus 2026 hingga September 2026 yang dilanjut dengan result metriknya pada September 2026 dan evaluation pada September 2026 hingga Oktober 2026 serta reporting yang akan disusun pada 2026 Oktober. Untuk daftar pustakanya sendiri dari Haeckel Jacob Perman O. Shimon pada tahun 2024 tentang Deep Learning for Accelerated and Robust MRI Reconstruction Magnetic Resonance Material in Physics, Biology, and Medicine. Lalu ada Reguet R.M., Egelson R., and Deribau Pierre S. pada tahun 2024 tentang evaluasi normalized registration and pre-processing methodologies for the analysis of brain MRI in pediatric patients with untreated hydrocephalus frontiers in neuroscience. Lalu ada Huang Ji, Yekmurlubi Moletti, Pili, R. van der Ploeg E. Noorhai, Pareja R. Li Yi, LVM Itakuraha pada tahun 2025 tentang brain tumor segmentation using deep learning, high performance with minimalized MRI data, frontier in radiology. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian saya yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.